Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaskia Citra Azahra, NPM 2117021054. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai extinction and radiation tentang mass extinction atau kepunahan massal berdasarkan buku yang berjudul Evolution oleh Mark Ridley edisi ketiga. Selamat menyaksikan. Hilangnya suatu spesies terjadi karena kepunahan, dan perolehan spesies adalah dengan spesiasi. Ketika tingkat spesiasi melebihi tingkat kepunahan, maka keanekaragamannya akan meningkat. Sedangkan ketika tingkat kepunahan melebihi tingkat spesiasi, maka keanekaragamannya menurun. Kita dapat melihat ketika jumlah spesies dalam takson meningkat, yaitu selama radiasi adaptif. Radiasi adaptif berarti bahwa sejumlah kecil spesies dari nenek moyang yang sama mengalami diversifikasi menjadi lebih banyak spesies keturunan dan menempati ruang ekologis yang lebih luas. Radiasi adaptif dapat diartikan sebagai kecenderungan suatu populasi untuk mengalami evolusi dan mengalami perubahan bentuk tubuh sebagai respon adaptif terhadap perubahan kondisi lingkungan yang berbeda. Radiasi dapat terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, kolonisasi daerah baru, yang mana di daerah tersebut tidak ada pesaing dan mengandung sumber daya alam yang belum dieksploitasi, sehingga memungkinkan suatu spesies akan menyebar untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang tersedia di daerah tersebut. Yang kedua, adanya kepunahan pesaing. Contohnya adalah kepunahan dinosaurus yang mengosongkan ruang ekologis, yang kemudian ditempati oleh mamalia. Yang ketiga, adanya penggantian pesaing. Suatu takson dapat beradiasi secara adaptif apabila ia lebih unggul dari pesaingnya. Takson yang lebih tinggi akan mengambil alih takson yang lebih rendah, sehingga takson yang lebih rendah akan punah. Yang keempat, adanya terobosan adaptif. Takson dapat mengembangkan adaptasi baru yang memungkinkan ia lebih unggul dari takson yang lain, atau memungkinkan ia mengeksploitasi sumber daya yang sebelumnya tidak dieksploitasi. Penyebab dan akibat kepunahan dapat dipelajari dalam catatan fosil. Penyebab kepunahan suatu spesies tertentu sulit untuk disimpulkan, namun penyebab kepunahan masih bisa dipelajari dengan bukti fosil. Tetapi, untuk spesies fosil, kita tidak memiliki bukti langsung. Kualitas bukti tergantung pada seberapa baru fosil tersebut. Ketika suatu spesies punah, artinya ia mengosongkan ruang ekologis yang dapat dieksploitasi oleh spesies lain dan memungkinkan radiasi adaptif baru oleh kelompok yang bersaing. Sehingga radiasi dan kepunahan dapat menjadi peristiwa yang berkaitan. Bumi telah mengalami kepunahan massal atau kepunahan besar-besaran sebanyak 5 kali. 5 peristiwa kepunahan tersebut terjadi pada akhir Ordovisium, Devonian akhir Permian, Trias akhir, dan akhir Kapur. 2 kepunahan massal terpenting terjadi pada akhir Permian dan akhir Kapur. Kepunahan massal akhir Permian adalah yang terbesar dalam sejarah, dengan 80-96% spesies mengalami kepunahan. Rangkaian waktu puncak ketika tingkat kepunahan tampak luar biasa tinggi yang disebut dengan kepunahan massal dapat dilihat pada gambar. Berdasarkan gambar, kepunahan pada akhir Permian merupakan kepunahan dengan persentase yang paling tinggi. Kepunahan Cretaceous tersier atau yang dikenal dengan kepunahan Kapur tersier merupakan kepunahan yang terbaik untuk dipelajari. Kepunahan ini menandai berakhirnya zaman Kapur. Pada era ini, makhluk hidup mengalami kepunahan besar-besaran. Beberapa kelompok seperti dinosaurus dan amon akhirnya mengalami kepunahan, dan sebagian besar spesies yang lain secara drastis mengalami penurunan keanekaragaman. Lantas, mengapa hal tersebut bisa terjadi?
Alvarez dan rekan-rekannya pada tahun 1980 menjelaskan bahwa kepunahan massal biologis terjadi akibat tabrakan asteroid besar yang dampaknya akan menimbulkan awan debu global sehingga menghalangi sinar matahari selama beberapa tahun dan menyebabkan kepunahan. Dampaknya juga bisa menimbulkan efek samping seperti pemanasan global, hujan asam, vulkanisme ekstrim, dan kebakaran global. Banyak ahli geologi yang mendukung pernyataan Alvarez dan rekan-rekannya dengan menyatakan 4 bukti utama. Yang pertama adalah bukti geokimia. Contohnya, anomali iridium yang umumnya mengacu pada kelimpahan yang tidak biasa dari unsur kimia iridium dalam lapisan strata batuan pada batas kapur tersier. Kedua, bukti kawah tumbukan asteroid. Sebuah struktur geologis yang disebut dengan kawah Chicxulub terkubur di bawah sedimen di semenanjung Yucatan, Meksiko, yang merupakan tempat terjadinya benturan asteroid. Strukturnya cukup besar, dengan diameter sekitar 112 mil atau 180 km dan berasal dari batas kapur tersier. Bukti yang ketiga adalah struktur fisik, berupa bebatuan yang mungkin dihasilkan oleh tumbukan berkecepatan tinggi yang ditemukan di beberapa situs kapur tersier, termasuk Chicxulub. Bukti yang keempat berasal dari pola kepunahan dalam catatan fosil. Jika teori Alvarez dan rekan-rekannya benar, kepunahan di batas kapur tersier seharusnya terjadi secara tiba-tiba dan terkonsentrasi dalam interval waktu yang singkat. Karena bukti telah tersedia, banyak ahli geologi yang telah menerima bahwa kepunahan massal disebabkan oleh asteroid. Tumbukan asteroid tampaknya tidak perlu dan tidak cukup untuk menjelaskan kepunahan massal. Berdasarkan gambar, menunjukkan bahwa faktor-faktor kepunahan massal dapat terjadi karena perubahan permukaan laut, tingginya tingkat letusan gunung berapi, dan perubahan bentuk benua akibat pergerakan lempeng tektonik. Berbagai faktor tersebut saling berkaitan. Dampak asteroid yang besar dapat memicu aktivitas gunung berapi atau perubahan iklim yang pada akhirnya dapat mempengaruhi permukaan laut. Pola lempeng tektonik juga mempengaruhi permukaan laut dan iklim, dan aktivitas tektonik mempengaruhi vulkanisme. Gambar tersebut menunjukkan bahwa beberapa faktor dapat bekerja dalam berbagai kombinasi untuk menyebabkan suatu pola kepunahan. Berdasarkan pembahasan tersebut, kita dapat memperoleh beberapa poin-poin kesimpulan, yaitu sebagai berikut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.